Nah, kalau Python itu sebenarnya dia sifatnya dynamic sekali, Fania. Maksudnya kamu tinggal cetak kayak gini, misalnya print Fania, terus tinggal dijalanin Python, terus panggil filenya. Penjalanannya kan gini, Python nama filenya kan misalnya intro ya di sini. Sorry, saya harus masuk ke wiki 8 dulu. Python intro. Nah, langsung muncul kan dia Fania di sini tulisannya. Dia nggak perlu import yang lain untuk basic dasar gitu loh. Misalnya mau ngeprint penjumlahan misalnya 10 tambah 10 begini. Nah, langsung dia bisa kenalin itu. Nah, 20 di sini kan kecil banget ya. Wah, kecil banget. Nah, kelihatan sudah. Habis itu untuk variabel dia tuh dinamis ya, misalnya angka ganjil misalnya ya. Langsung kita pilih misalnya 11 ini. Terus print angka ganjil langsung. Dia bisa. Nah, mau. Nah, terus kalau angka cacah, saya mau bikin bilangan yang ada koma di belakangnya 11,12. Ini koma, angka cacah. Nah, bisa dia langsung. Jadi sifatnya dinamis, itu artinya kita nggak perlu deklarasikan tipe datanya apa. Misalnya di sini kan, kalau di C kan int dulu kan di depan kan, dia apa gitu loh. Kalau di Python enggak, dia langsung kenalin kalau itu tipe datanya apa, tergantung apa yang kita masukkan nanti. Baik masukannya itu menunggu di konsol atau langsung di dalam ini. Terus misalnya dia boolean ya, misalnya is true. Terus nilainya adalah true. Ini dianggapnya boolean ini. Sorry, true-nya T-nya besar. Nah, kalau saya mau print is true. Jalanin true. Oke. Itu yang dasar ya. Habis itu ini soal variabel. Ada yang mau kamu tanyakan dulu nggak? Masih aman. Masih aman ya. Lanjut ke operator berarti ya. Bagian ini aman. Nah, di operator tuh sebenarnya sama aja. Misalnya ini is true. Kita cek ya, dia true begini. Habis itu is not true. Terus kita not is true. Berarti kan ini tipe data yang digunakan oleh variabel is true itu kan tipe datanya boolean ya. Karena dia mengembalikan true and false. Kemudian saya bikin variabel yang lain lagi, variabel is not true. Nah, kemudian is true ini saya not. Berarti hasilnya apa? Harusnya is not true ini nilainya. Not true. Not true berarti kebalikan dari true? False. False. Maka kita coba ya, print is not true begini. Terus saya jalaninnya kan nama filenya ya, Python. Terus ini nama filenya kan operator tuh, operator.py. Nah, nilainya false. Berarti ini kita sudah belajar satu operator logika not. Nah, gitu.
Ini kan define variable, definisi buat variabel aja gini. Nah gitu Fania. Ini salah satu variabel nih, variabel. Habis itu result ya, result misalnya result. Nah saya sarankan Fania untuk bikin variabel itu kalau dia bentuknya kayak gini ya Fania. Misalnya dia cuma satu kata, huruf depannya tuh kecil. Tapi kalau dia dua kata atau lebih, di huruf depannya kecil, terus yang depannya ini dikapitalkan. Nah, jadi nanti kamu di dunia kerja kayak gini penulisan variabel di dalam sistem di ini industri standar bikin variabel kayak gini. Jadi coba dibiasakan aja. Result misalnya resultnya 10 tambah 10 begitu ya. Dia nggak perlu titik koma sekali lagi untuk Python. Terus saya print result kan ini pasti hasilnya 20 ya. Ini penjumlahan, Fania tahu aja. Penjumlahan kali bagi, kita skip aja ya. Iya. Kita langsung ke yang lain, yang mungkin notasinya aja yang beda sih. Misalnya modulus result ya, misalnya mod result gitu ya. Nah, saya bikin variabel number kayak gini, number one misalnya 10, number 2 3 gitu ya. Saya mod result jadi number one, terus saya mod number 2. Ingat mod nggak? Iya. Apa itu? Modulus. Hah? Modulus. Ya. Hasilnya 1. Karena kan sisa pembagian dari 10 bagi 3 kan sisanya 1 kan ya. Kayak hasilnya 1 di sini. Habis itu ada lagi pangkat. Misalnya pangkat result ini ya, saya bikin. Pangkat itu kayak gini Fania. Misalnya number one itu 10. Saya mau pangkatkan dengan 3. Berarti pangkat kayak gini. Variabel yang kali itu dibikin 2 kali gini. Saya print lagi di sini pangkat result gini. Nah, hasilnya kan 1000 ya. Kan 10 dipangkat 3 kan 1000 kan? 10 dikali 10 dikali 10 kan? Nah, itu buat pangkat. Pangkat bersama aja. Habis itu pembagian tuh ada 2. Bilangan bulat result ini ya. Misalnya nomor 1 dibagi nomor 2, tapi saya mau bilangan bulat hasilnya. Dia variabelnya kayak gini. Bukan variabel, operatornya kayak gini. Terus kalau dia bilangan cacah, dia kayak gini. Dia 1 aja. Ini kan div ya, div biasa ya. Kalau di ini kan, kalau di bilangan series. Nah, saya jalankan. Nah, kalau kita lihat di sini Fania, yang pakai tanda garis miring 2 ini hasilnya pasti bilangan bulat. Ini kan 3 kan hasilnya. 10 bagi 3 kan 3. Dia bilangan bulat kan. Tapi kalau mau hasil realnya, itu 1 aja nih operatornya. Operator baginya itu. 3,33. Nah, itu bedanya. Kalau ini sama ini. Jadi dia ini akan menghasilkan bilangan bulat, sedangkan ini akan menghasilkan bilangan real atau float. Nah, kalau operator perbandingan tuh kurang lebih sama aja sih Fania kalau perbandingan ya. Ini komen kayak gini kalau di Python pakai tanda pagar.
Terus kalau operator ini, operator perbandingan tuh gini ya, misalnya saya mau result kurang dari, misalnya kurang darinya di ini sih, kayak gini. Saya coba uji nih, apakah variabel number one itu kurang dari number two. Kan number one kan nilainya kan 10 kan. Kita uji nih, apakah number one variabel ini itu kurang dari number two. Dia false. Kenapa? Karena 10 itu tidak kurang dari 3. Dia harusnya kan lebih dari 3. Terus kita coba cek lagi ya. Result sama dengan, kita uji nih, apakah dia sama apa enggak. Kita uji. Result sama dengan. False kan, karena 10 nggak sama dengan 3. Nah, hasilnya juga false. Result lebih dari gini ya. Lebih dari. Ini hasilnya apa kira-kira untuk yang variabel ini? True. Mudah kan ya? Nah, sampai di sini sih rasanya hampir sama dengan yang lain-lain. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari intro yang soal ngeprint, operator yang hampir nggak ada bedanya. Nggak ada ya? Karena ini basic, kita lanjut aja sebenarnya. Habis itu kita belajar percabangan aja langsung. Nah, kalau di C++ itu kan kita pakai if, else if, dan else ya. Kalau di Python beda. Saya declare nilai dulu ya, nilainya isinya 0, nilai default misalnya default. Saya if kan jika nilai itu kurang dari sama dengan 0 gini. Nah, dia kayak gini. Kayak sistem case punya C++. Dia pakai tanda titik 2 ini. Sorry, nilai default ya. Terus kita print. Nah, gini. Terus kalau dia else, langsung aja else begini. Langsung kita print. Bukan 0. Nah, yang beda itu di sini. Kalau di else if itu dia pakai elif gini penulisannya. Oke. Oh, tapi itu pakai titik 2. Separatornya pakai titik 2 ini. Kayak case ini ya, switch case punya si Java, punya si C++. Kan dia switch case kan pakai titik 2 ya. Iya, oke. Kalau di sini if else-nya pakai titik 2. Dan kita bisa gunakan kurung atau enggak terserah. Enggak masalah, dia tetap jalan. Oke. Nah, itu tetap jalan. Kurung itu digunakan kalau kamu pakai lebih dari satu pembanding. Misalnya, jika nilai default lebih dari sama dengan 0, nah kamu bandingkan lagi nih. Atau ya, atau gini ya. Atau nilai default sama dengan 1. Ini baru.
gunakan yang kayak gini. Oh, tapi kurungnya dipisah gitu. Sebentar, kok ini error? Oh sorry Fania, or kan langsung kalau Python. Nah kayak gini. Dia bisa dipisah, bisa enggak? Tergantung. Python sangat fleksibel sekali. Kalau or langsung or Python ya. Oke. Saya sebenarnya ada satu yang keloncat ya. Input ya, misalnya nilai default itu kan saya mau input ya, int input. Saya input langsung saya buat sebagai, nah terus jangan lupa kayak gini. Input ini berarti dia nunggu inputan dari keyboard Fania. Saya jalankan pencabangan, saya masukkan nilai ya, misalnya nilainya 100 nih. 100 kan harusnya yang jalan yang ini ya, karena kan bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, ini kan. Oke. Terus kalau misalkan masukin string? String, harusnya string mau str gitu. Singkat dia, disingkat str. Oke. Input di sini tuh masukkan angka misalnya. Jalanin, masukkan angka tuh dia nunggu. Oke. Nah ini kan nilai sekalipun saya masukkan 0, nilai default yang digunakan bukan 0 kan. Karena apa? Karena saya pakai string kan. Sementara di sini kan dibandingkannya itu adalah si integer kan, si angka. Oke. Aman ya di sini ya? Aman. Aman. Kemudian untuk masukin variabel ke dalam ini, ke dalam input dari dalam ke input dari output. Jadi kayak gini. Kita tinggal kayak gini. Print. Saya mau cetak ini saya coba koma print misalnya. Ini kan nilai default ini mau saya cetak ya. Kayak gini. Dia kalau gabung sama string itu kayak gini. Tinggal kita kasih kurung kayak gini aja Van ya. Nilai yang Anda masukkan adalah, ini variabel nih, nilai default ini. Jadi ketika saya memasukkan apapun, saya akan mencetaknya di sini. Saya jalankan 100 misalnya. Nilai yang Anda masukkan, oh sorry saya lupa parameter kayak gini. 100. Nah kayak gini. Mana ya? Jadi kita nggak ribet tuh, kita nggak harus sampai declare kayak di C kan kita declare dia tipe datanya apa di sini gitu kan. D misalnya desimal gitu kan, nggak harus langsung kayak gini. Kamu manggilnya pun bahkan di mana aja, nilai default lagi misalnya, nggak masalah. Pisahin sama spasi kayak gini bisa, jalan dia. Nah spasi kebaca, sini kan spasi kan, gitu kan ya. Ini saya pindahin aja ke bawah sini. Itu untuk if Fania. Oke.
Untuk percabangan kurang lebihnya kayak gitu sebenarnya. Kalau percabangan tidak ada banyak ini ya, tidak ada banyak beda, cuma di elifnya aja beda sama di delimiternya atau statementnya ini sangat fleksibel banget penetapannya, mau gimana pun terserahmu. Tapi kalau lebih dari satu statement, ini kan ada dua statement nih, statement pertama, statement kedua. Nah baru kita kasih kurung. Kalau cuma satu statement kayak gini nggak ada kasih kurung nggak apa-apa. Oke. Itu untuk percabangan, kira-kira jelas saja kah? Jelas. Kita ke perulangan, lanjut ya. Maju-maju aja kita. Kalau di perulangan itu kan yang biasa digunakan di bahasa program apapun kan ada for sama ada while ya. While itu untuk apa namanya, event function, biasanya untuk kita memberhentikan atau memulai program biasanya pakai while, bukan program, function maksudnya, pakai while biasanya. Nah kalau looping biasa ya kayak biasa for. Nah dia iteration, nah kayak gini. Misalnya saya mau ulangin 5 kayak gini ya, terus print kayak gini, selesai kayak gini dia. Saya print isinya aja, isinya berarti saya butuh masukin, kita bisa masukin kayak gini, langsung i kayak gini bisa. Nah 0 1 2 3 4 5 diulang. Oke. Di situ biasa digunakan juga while. While itu seperti biasa statement akan terpenuhi jikalau argumen di akhirnya itu sesuai. Biasanya kalau untuk while itu variabel di awalnya itu dinaikin dulu berapa nilainya. While ketika ini dia kurang dari apa, kurang dari ini, kurang dari 3 misalnya, terus print, nah terus dia nambah 1. Oke, ini 0 1 2 ya, karena dia mulai dari 0 tapi kurang dari 3, berarti kan 0 1 2. Balik lagi ke operator perbandingan ini. Nah ini yang sangat penting sebenarnya di Python, itu function ya. Mana function? Function di Python itu ditulis pakai def dia, Pania. Misalnya def penjumlahan. Terus saya butuh 2 angka ya, misalnya number 1, number 2 gini. Berarti saya butuh 2 parameter setiap ini function dipanggil. Terus saya return nih, return nomor 1 tambah nomor 2. Nah, saya panggil, saya print, saya panggil functionnya, maka saya bikin print terus function penjumlahan, saya bikin function kosong dulu.
seperti ini. Ini error. Kenapa error kira-kira Fania? Missing to required positional argument. Berarti kita butuh 2 argumen di function ini. Kan kita udah bikin nih number 1 dan number 2. Kemudian return penjumlahan kan. Number 1 tambah number 2. Maka kita masukin apa yang diminta sama functionnya. Kita masukin angka nih. Ingat, ini dipisahin sama koma. Angka pertama berapa, angka kedua berapa. Ini baru mau. 20. Functionnya kembalikan nilai number 1 tambah number 2. Gitu. Function pun bisa dijumlahkan. Nih, functionnya mau saya jumlahkan begini. Itu bisa. Nah, 40 kan? Ini kan 20 nilainya. Function yang ini nilainya 20. Tapi kan function kan sifatnya dia berdasarkan argumen. Argumennya saya ubah, maka angkanya juga berubah. Maka kalau di dalam Python kita tidak harus bikin function untuk menjumlahkan function. Kita cukup ngeprint langsung. Nah, saya nggak perlu bikin def penjumlahan lagi kayak gini, penjumlahan function, nggak usah, langsung aja dipanggil, functionnya bisa dijumlahkan kayak gini langsung. Nanti banyak dipakai function-function ini kalau dibikin real time programnya nanti ketika lanjut materinya. Begitu Pania? You paham, understandable. Sampai sini paham aja kan? Paham. Mudah aja sebenarnya sampai sini. Nah, lanjut sebenarnya ada lagi kalau di dalam Python itu kan, kalau di dalam Python itu ada bahasa apa, bukan bahasa sih, ada tipe data lain ya yang sifatnya tuh array atau objek atau list. Kalau di bahasa program lain kan kita kenal array, kita kenalnya map, mapping. Nah, kalau di Python juga ada bahasa program, tipe data yang sifatnya jamak, yang menyimpan lebih dari satu data kan ya. Nah, ini bakal digunain nanti di banyak kondisi. Apalagi kalau udah masuk pandas, karena kan datanya banyak tuh, nanti banyak pakai array gitu. Kita akan belajar array di sini. Array-nya saya bagi 2. Pertama, array-nya itu dia sifatnya list. Yang kedua, dictionary. Nah, dictionary itu dia butuh key value. Jadi butuh kuncinya apa. Baru nilainya muncul. Nanti kamu punya banyak data nih, jutaan data, tapi kamu butuh cuma data tertentu aja. Makanya kamu butuh dictionary. Misalnya kamu punya sejuta data nih, sejuta data mahasiswa, tapi kamu cuma butuh namanya aja. Berarti kamu perlu dictionary. Key-nya itu kamu filter berdasarkan nama. Itu bedanya dictionary, Mania. Kalau di list itu datanya sifatnya kayak list. Jadi datanya nggak punya key. Dia cuma ada value, cuma ada nilai di dalamnya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau list itu
Misalnya list number gini ya, number. Dia diapit sama kurung siku, Fania. Kalau list itu, dia kan cuma ada value kan. Kalau dictionary, misalnya person gini ya, dia diapit sama kurung kurawal begini. Nah, nanti kayak gini bentuknya. Misalnya list number, saya mau butuh angka seperti ini. Nah, saya tinggal print number. Nah, langsung muncul dia listnya apa. Kemudian ada namanya append. Append itu nambahin data ke listnya. Nah, nambah tuh 50. Habis itu ada namanya sort. Sort. Kita bisa sort dia. Gitu, Fania. Kalau di list. Kita juga bisa remove number. Banyak sih manipulasinya. Number, remove. Apa yang mau di remove, misalnya 10 kita mau remove ya. 10-nya hilang. Kita coba lihat bedanya aja sih. Bedanya. Append itu nambah nilai, kalau sort itu menyortir. Nah, ini. Terus ini bisa kita reverse. Nah, reverse ya. Karena dia sifatnya method, kurung buka kurung tutup, jangan lupa. Kita coba print ya. Kita print. Nah, karena di reverse itu kan kita balik ya. Kemudian di dictionary, berarti kita butuh namanya itu, kita butuh namanya key. Key itu kuncinya apa? Biasanya dia pakai kayak gini, ID, misalnya 1 gini ya. Nah, ini sebagai key dan ini sebagai value. Terus misalnya nama saya gini ya. Pisahin dengan koma, jangan lupa. Terus umur kayak gini. Saya mau tampilkan person ini. Nah, person, jangan lupa person. Kita tampilkan person. Terus saya mau nampilkan ID-nya. Gitu. ID-nya 1. Terus kayak saya mau nampilkan selain ID-nya, saya mau nampilkan namanya. ID nama kayak gini ya. Nggak bisa dia kalau digabung. Nah, 1 Christian kan? Ini. Jadi ini key-nya, ini key, ini value, terus kita bisa manggil value berdasarkan key-nya, kuncinya. Nah, dia bisa sifatnya objek lagi. Ini satu data nih, Fania.
Ini kan satu data kan ya, satu kumpulan data kan. Terus saya mau bikin data yang lain, maka saya pisahkan seperti ini. Dan saya pisahkan kayak gini. Terus data yang kedua, saya pisahkan seperti ini. Misalnya, jangan lupa koma. Nah, ID 2 siapa? Misalnya Fania, umurnya 43 misalnya ya. Ini saya print nih, ID dan namanya. Person, ID, koma, terminal, person. Oh, sorry, ini harusnya. Kok nggak mau ya? Why? Sebentar. This must be integer or slash. Kenapa error ini? Oh ya, kita lupa ini array-nya ya. Ke 0, ke 0. Oke. Nah, mau dia. Jadi kalau datanya banyak kayak gini bentuknya dia. Oke. Begitu Fanny ya. Nah, kalau mau print semuanya tinggal print person kayak gini. Ini semuanya ke print. Oke. Aduh. Apalagi nih, udah sisa sedikit lagi sih yang akan dipelajari di ini. Bisa baca tulis file aja terakhir. Nah, baca tulis file. Oke. Next. Mumet? Hah? Kamu mumet? Enggak. Oh, Next. baca tulis file. Pernah belajar belum di ini ya, di C ya? Baca tulis file pernah. Pernah ya. Misalnya dengan kita buka ya, nama filenya apa, file name sesuai request. Misalnya data.csv biasanya. CSV tau nggak? Tahu. Apa? Panjangannya apa ya? Koma separated. Cari sendiri. Nah, CSV terus kita kasih argumen R. R itu apa? Gitu. Sorry, W dulu dong, masa R dulu. W itu apa? Right. Hah? Right. As file ini, aduh kok janggo sih. Nah, terus
Berarti sekarang with open data CSV as file. File ini sekarang dia adalah sebuah objek variabel. Berarti file ini kita bisa panggil file.write. Terus di dalamnya kita tulis satu gini. Ya, kita jalankan py read write. Nah, ini muncul ada satu buah file data.csv yang udah kita bikin ini tadi. Dia muncul angka 1 di dalam. Kemudian kita mau baca. Nah, nanti Fania ketika mulai belajar data analisis, saran saya jangan pernah membuat file dengan format Excel. Kenapa? Karena format Excel itu adalah format yang kita harus butuh objek tambahan. Jadi bikin berat nanti komputernya, lama. Formatnya kan XLSX ya, XL, nah kayak gini kan. Ini jangan sekali-kali saran saya. Karena akan membebani server atau membebani kamu juga nanti. Oke. Paling enggak itu CSV, separated ini, file kayak gini. Nah, kalau ini kan kita sudah punya sebuah objek variabel untuk baca filenya. PowerWrite filenya. Kalau untuk membaca, kita tinggal ganti argumen ini jadi R. Terus di dalamnya itu ini kan variabel ya, nanti file dot read. Nah, read. Saya mau read apa aja di dalam sini. Print kayak ini. Nah, saya bisa read akhirnya di sini. Oke. Terakhir PIP. Nah, apa itu? Itu adalah Python library-nya. Jadi kita nginstal Python itu sudah bagus, tapi kalau kita nggak bisa nginstal PIP-nya itu akan kesulitan, nggak bisa jalanin apa-apa. Nah caranya ya kita tinggal cek PIP kayak gini, PIP version kayak gini. Nah kalau kayak gini munculnya berarti sudah benar. Coba cek punyamu. Aduh. Kalau nggak muncul berarti error tuh. Kamu nggak bisa nginstal Pandas, NumPy, Matplotlib dan teman-temannya. VS Code saya belum ada Python-nya. Oh belum ada, berarti nggak PIP pun nggak ada Fania. Langsung di kemarin di lab. Oh di lab ya. Nah gini ya Fania ya. Saya besarkan aja ini dulu. Misalnya ini ya. Saya mau install NumPy. Tinggal PIP kayak gini. Install NumPy. Nah, dia harus diinstal dulu. Karena sifatnya itu library. Nah, saya ini kan sudah ada ya. Udah ada keinstall nih, berarti kan nggak ada itu. Terus Panda misalnya, Pandas ya. Pandas gini ya. Install dulu. Nah,
Udah keinstall juga kebetulan. Misalnya TensorFlow ya, TensorFlow. Kayaknya belum terinstall nih kalau TensorFlow. Dia kalau lagi nginstal kayak gini bentuknya, Fania. Nah, gitu. Banyaknya. Jadi pip install apa nama library-nya? Oke. Lumayan besar TensorFlow itu sampai 390 MB. Masih banyak. Ya. Kalian terakhir NumPy ya? NumPy. Kita langsung aja karena masih ada waktu, masih 30 menitan. Nah, NumPy itu kan dia adalah library ya, Fania. Maka kita perlu import. Tapi harus install dulu tuh sebelumnya. Import NumPy kayak gini, as np biasanya. Jadi kita panggilnya variabel np tuh di mana-mana. Biasanya disingkat kayak gitu sih, import pandas as pd gitu ya. Jadi ini variabelnya pd terus nih, kita ambil np terus nih. Harus ditulis kayak import NumPy SNP gitu. Nggak Wajib. harus sih, tapi ini kalau mau kayak gini pun boleh. Nah, tapi nanti kamu ngetiknya panjang ini ya, ibaratnya menghemat waktu lah dengan misalnya array, kita bikin numpy.array kayak gini ya, di dalamnya ada array kayak gini, objek ini, array objek ya, sorry, objek array bukan array objek, ini objek ya, objek, terus dalamnya ada array. Nah kalau as np kayak gini, ini kan tinggal ganti np kayak gini, lebih singkat ya. Terus array 2 gitu ya, array 2 gitu. Tinggal np lagi, nggak perlu panjang-panjang ngetik. Ya sebenarnya karena malas aja sih. Oke. Kenapa kita pakai NumPy biasanya? Karena manipulasi puluhan datanya tuh enak kan ya. Kita nggak harus bikin variabel, kita tinggal panggil fungsinya NumPy aja. Nih array kayak gini ya. Saya nggak, kalau di C++ kan nampilin array dan masukin array itu kan biasanya pakai for ya. Kalau di dalam Python yang NumPy ya kita tinggal print aja, print array kayak gini. Python NumPy dasar. Kenapa ini? Introduction. Operator PY. Kok operator yang dijalanin? Sorry. Apakah nama penamaan file kita salah? Enggak juga. Sebentar ya. Ada error sedikit.
Sari Pania. Operator itu adalah objek di dalam Python. Kita nggak bisa operator. Kita ganti jadi belajar operator. Karena objeknya nampak itu rupanya. Dia nggak mau. Nah, baru mau. Oh, Mana tadi ini ya? Langsung jalanin 1, 2, 3, 4 yang muncul. oke. Nah, enaknya tuh begini. Misalnya, semua data ini saya mau ubah jadi float. Bayangin ya, kamu punya jutaan data, terus kamu harus ubah satu-satu. Itu kan capek banget ya. Mm. Kamu mau ini kan tipe datanya tuh integer ya, tapi kalau tiba-tiba aku butuh data ini jadi float deh. Nggak mungkin kan kita ngubah satu-satu, sekalipun kita bikin function untuk ngubah satu-satu pakai for, itu kan kesulitan juga. Tinggal kita panggil di type kayak gini. Nah, float. Saya ubah nih. Dia jadi float akhirnya. Hmm. Misalnya jutaan data di dalam sini, tinggal di type float. The time. Nah, di type itu ada beberapa ya, ada float, ada integer, ada juga kompleks. Baik. Kompleks itu tipe data yang bentar ya, data kompleks saya lupa juga. Nah, bilangannya itu bilangan imajiner, Fania. Misalnya ini ya, bilangan imajiner itu bilangan aljabar. 4 tambah 0 kali C gitu ya, itu kan kompleks. Nggak terlalu urgent juga ini sebenarnya. Oke. Habis itu kita bisa nyari uh, nyari dasar-dasarnya itu langsung. Contohnya gini ya, saya mau cari mean dan median dari data ini. Gimana caranya? Tinggal median data gini ya, median data. Yang ini tadi, array tadi, nah, saya tinggal panggil median. Nah, median datanya. Terus saya print nih, print median data. Nah, 2,5 kan mediannya. 1, 2, 3, 4 kan. Mediannya 2,5. Meannya apa? Kita cari mean nih. Bikin variabel nih, mean data misalnya ya. Panggil np, karena kan kita tinggal singkat np kan. np, mean gini. Mean. Meannya apa? Mean dari, bukan mean dari median ya. Mean dari variabel ini tadi, ARRT. Cari. Terus jangan lupa kita print lagi. Kita cari mean datanya. Dapat juga 2,5. Mau nyari summary-nya berapa? Tinggal ini diganti jadi sum nanti. Misalnya ya, summary data misalnya ya. np dot sum. Dot sum. Array-nya yang mana? Yang ini kan, ARR. Kita panggil summary data gini. 10 kan? 1 tambah 2 tambah 3 itu kan 6 tambah 4 ya 10.
banyak sebenarnya, tapi ya kita pelajari yang ini aja dulu. Berarti semua bisa Kenapa? operasi matematika semua. Ya, kenapa NumPy dipakai? Karena mempermudah Fania sebenarnya. Dan bahasa Python itu kalau kamu, tapi ini ya Fania sebenarnya ada hal buruk yang terjadi sebenarnya. Python itu terlalu manusiawi bahasanya. Kamu balik ke C++, kamu pusing. Kamu terlalu manja dengan Python nanti. Ah, Karena bahasanya tuh ini ya sangat flow banget, enak dimengerti sebenarnya. gampang. Gampang, tepatnya gitu. Ini kamu mau declare atau enggak terserah ya di type ini. Saya cuma ngajarin ngubah variabel aja tadi. Oke. Operasi array-nya itu juga gampang. Nah ini kan satu dimensi ya Fania, ini kan satu dimensi array ya. Nah kalau mau buat array dua dimensi, misalnya array 3 ini, dia dua dimensi, caranya np.array jangan lupa. Nah dia kurung kayak gini, kurung ini kan berarti dia akan memulai array-nya. Array-nya karena dua dimensi Fania, maka ada dua kurung siku begini, dua kurung siku. Dan ini array pertama, dimensi pertama, ini array dimensi berikutnya. Habis itu ya kita tinggal, maksudnya array dua dimensi vektor ya Fania ya. X kali Y kan ya. Iya. Nah, kayak gini. Nah, gitu. Ini array dua dimensi. Kita tinggal isiin misalnya isinya 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3. Habis itu 4, 5, dan 6. Nah, array keduanya itu kan isinya 4, 5, dan 6. Kayak gini. Oke. Terus saya mau bikin array lagi, array misalnya array 4 ya, array 4. Nah, ini array 3, array 4. Ini arraynya dua dimensi semua nih. Saya copy komennya supaya dua dimensi, ini dua dimensi juga. Array dua dimensi ini, misalnya saya mau result multiplication. Saya mau kalikan array 3 dan array 4. Itu bisa apa nih? Array 3 kali array 4. Print result multiplication. Bisa. Dapat hasilnya. Mantap. Nggak perlu di apa namanya, kalau di C++ kan kita perlu for kan dia. Terus di dalam for-nya itu bikin sebuah variabel untuk mengalihkan hasilnya kan. Iya. Ini nggak perlu. Kayak gini aja. Array satu dimensi bisa nggak dikali? Ya bisa juga. Ini array 2, 2, 1, 2, 2 gini ya. Seperti ini. Nah, saya mau kalikan juga bisa. Terus saya misalnya another result ya. Array 21 kali array 22 gitu ya. Terus saya print kayak gini. Muncul 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Benar? Iya. Oke. Nah, terus ada beberapa atribut juga, Fania. Saya nih kebingungan. Misalnya array 4 ini berapa dimensi ya kira-kira ya Fania ya? Saya bingung nih. Print
saya mau cek dimension misalnya ya, dimension. Caranya gimana? Tinggal array 4. Array 4 ini ya. Saya mau ngecek nih dimensi array 4 apa? Ndim. Selesai. Saya mau ngecek dimensinya, berapa dimensi sih array ini? 2 dimensi dia rupanya. Terus saya mau cek berapa kali berapa sih? Cek shape ya misalnya. Berapa kali berapa sih array 4 ini? Berapa kali berapa sih isinya? Saya cek nih. Cek shape. Berapa kali berapa isinya? 2 dikali 3 rupanya. Benar kan? 2 dikali 3. Jadi array.shape untuk cek shape, cek berapa kali berapanya dia. Ndim untuk cek dimensinya dia. Terus saya mau cek tipe datanya dia, bisa. Misalnya cek data type, array4 di type. Nah kayak gini. Apa sih tipe datanya ini tuh? Cek data type. Saya cek. Oh, tipe datanya adalah integer 64. Tapi ingat Vania, di sini lucunya Python. Beda sistem operasi, beda outputnya di sini. Yang di bagian di type. Mungkin di Linux atau di macOS bisa aja int 32. Tapi dia tetap int. Angka belakangnya itu emang apa ya? Nah, berarti kalau dia lebih besar, dia lebih besar angka yang ditampung sama komputernya. Oh, Nah, itu tergantung kecepatan komputasi sebenarnya. oke. Understand. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nope, Nggak ada? tidak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke yang penting yang lagi. Tapi ini outputnya terlalu banyak sudah, Vania. Saya bikin file baru aja ya. Oke. Namanya NumPy lanjutan aja. Nah, misalnya jangan lupa import lagi ya. NumPy SNP tadi. Saya mau bikin array nih. Ketikkan np.array. Satu dimensi aja. Gini. Nah, saya isinya kayak gini array saya ya. Untuk ngeprint sebenarnya print object misalnya, object one misalnya ya. Objek pertama nih, saya mau print. Saya mau ngambil objek pertama. Objek pertamanya yang mana, Vania? 10. np array salah dong, harusnya arr. Yang pertama Vania, jangan lupa pertama. Yang pertama Apa sih? ingat array dimulai dari 0. berarti objek pertama angkanya untuk array yang ini objek pertama. Objek pertamanya ya 10 dong. Sorry, saya ganti ya. Array pertama. 0. Array pertama di sini. Array pertamanya yang mana? Oh, 20. 20 dong. Misalnya print object one, selesai. Kita cek. NumPy lanjutannya, nama filenya. Nah, 20 kan? Nah, kita bisa slicing, Vania. Slicing itu apa? Kita potong array-nya.
Misalnya saya mau slice slice 1 to 4 gini ya. Maka array ini dalam kurung kayak gini, kayak objek ya, kayak kita manggil objeknya. Objek pertama sampai ke 4. Objek pertama berapa? 20. Hah? 20. Sampai 50. sampai 50. Print, kita print ya. Slice 1 to 4. Dua puluh 0 1 2 3. Kok sampai 3 aja? Kenapa ya kepotongnya sampai 3 aja, Fania? 20 34. Array pertama 20. Tapi harusnya itu sampai 50. Enggak, memang kayak gitu. Kenapa kira-kira? Karena dipotong. Gak ngerti. Nah, gini penjelasannya, Fania. Iya. Karena dia di slice-nya itu mulai dari ini kan slice itu jadi kayak gini ya penjelasannya slice itu. Slice. Jadi dia itu ada start to end. Nah, startnya yang mana? Indeks pertama sebanyak 4 objek. Kayaknya sampai sini aja. Coba kita tambahin kayak gini ya. Stepnya 1 misalnya. Sama harusnya. Jadi kalau kayak gini bentuknya start, end, dan step. Nah, dan n-nya itu adalah n kurang 1. Gitu kan ya? Ingat nggak? Kurang 1, kurang 1. Kalau diisi. Nah, gitu kan ya. Terus step itu apa? Step itu jarak yang kita mau ambil. Misalnya ya, saya bikin panjang kayak gini. 80, 90, 100. Stepnya saya ganti jadi 2. Sampai misalnya sampai 8 ya. 8 ini stepnya saya ganti jadi 2. Nah, kayak gini Fania. Dia ngambilnya setiap 2 langkah. Kalau stepnya 1, dia ngambilnya setiap 1 langkah. Ini
20, 30. Satu langkah kan? Satu langkah array kan? Nah, kalau stepnya 2, maka ini langsung ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini. Oke. Tapi kalau tanpa step, berarti defaultnya adalah berapa? 1. Ya. Default Oh, stepnya adalah 1. Nah, makanya kan seharusnya penulisannya kayak gini, tapi ya kayak gini pun bisa, karena stepnya 1. nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nah, kalau kita mau ngambil 1 aja nggak perlu dikasih step, nggak apa-apa. Enakan bikin bitwise kalau pakai Python, misalnya mau ambil data kemana ya bikin aja numpy.